Selamat bergabung kembali di Angkringan MSA di Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM. Hari ini kita berkumpul teman-teman di program studi Manajemen Sumber Daya Akuatik Perikanan UGM akan memperbincangkan sedikit. Kami ada di Pantai Sadeng di Kabupaten Gunung Kidul, salah satu lokasi pelabuhan perikanan pantai yang bisa kita katakan yang terbesar di DIY ya, khususnya di Sadeng. Dan seperti kita ketahui bahwa Sadeng ini adalah salah satu barometer perikanan di DIY, gitu, khususnya perikanan tangkap, di mana aktivitas perikanan dari yang kecil sampai yang menengah ada di sini. Gitu. Dibangun tahun 1991, gitu, baru dioperasionalkan kira-kira tahun 92, dan lumayan sudah panjang perjalanannya, dan itu telah mengubah sebagian besar aktivitas masyarakat yang berbasis di darat, kemudian sekarang sebagian ke laut. Nah, kira-kira kita coba dengarkan dari Pak Jumanto, gitu ya, Ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Akuatik, yang dulu pernah melakukan kajian tentang Sadeng, dan kira-kira Sadeng ini ke depan akan seperti apa untuk pengembangan perikanan di DIY. Silakan Pak Jum. Oke. Terima kasih Pak Swadi, pembawa acara ini. Memang ini saya ikut ya bersama rekan-rekan kolega. Jadi di tahun 89 itu punya mimpi Sadeng ini menjadi pelabuhan besar. Ya, jadi di tahun 89 sudah survei, kemudian di tahun 90 dibangun, tahun 91 dioperasikan ya, dioperasikan, dan alhamdulillah ini sudah mulai beroperasi. Namun kalau kita melihat potensi perikanan di WPP atau wilayah pengelolaan perikanan 573 itu mencapai 903 ribu ton, ternyata di Sadeng ini baru mencapai 3.000 ton. Itu Produksinya 3.000 ton ya Pak ya? Produksinya baru 3.000 ton, sementara potensi untuk DIY itu kira-kira 28.000 ton, ya, antara 28 sampai 32.000 ton, sehingga masih bisa ditingkatkan sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu bagaimana meningkatkan produksinya ini, ada beberapa upaya atau ada beberapa strategi, misalnya peningkatan prasarana pelabuhan. Nah, pelabuhan salah satunya ini merupakan sarana pokok untuk pendaratan bagi kapal-kapal yang mendaratkan hasil tangkapan ini. Kebetulan ada kapal yang mendarat ini kayaknya Pak. Yang baru mendarat, dan itu perlu difasilitasi oleh pelabuhan yang cukup memadai. Sementara pelabuhan ini luasnya sekitar 1 hektar, sehingga perlu ditingkatkan lagi, dikembangkan agar mampu menampung kapal-kapal lebih banyak, sehingga target produksi atau produksinya bisa ditingkatkan dari 3.000 ton bisa nanti mencapai potensinya 28.000 ton. Meskipun saat ini Provinsi DIY sudah membangun pelabuhan baru di Gesing ya, dalam tahap pembangunan, dan ini diharapkan nanti target produksi DIY itu bisa mencapai tadi potensinya, begitu. Baik, jadi kata kuncinya tadi kira-kira dua. Sumber daya ikannya besar, ya, 28.000 ton tadi disampaikan Pak Jumanto, yang bisa dimanfaatkan oleh DIY gitu baru 3.000 ton, masih ada peluang untuk pengembangan. Nah, kalau kita lihat infrastruktur yang ada di sini tadi disampaikan sudah ada, tapi kalau kita lihat kapal di sekitar kita ini memang cukup padat gitu ya, sehingga areanya masih terbatas gitu ya. Nah, ini mungkin Pak Eko ya, sumber daya ikan di selatan Jawa ya. Pak Eko kan banyak meneliti di selatan Jawa gitu ya. Kira-kira ikan-ikan potensial apa saja yang bisa dioptimalkan atau dikembangkan pemanfaatannya Pak Eko? Oke, terima kasih Pak Swadi. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa potensi 573 cukup besar, kemudian juga potensi yang di DIY khususnya yang bisa ditangkap dari Pelabuhan Sadeng juga sangat besar. Saya kira kalau kita lihat kan jenis ikannya sangat banyak sekali, mulai ikan pelagis besar, kecil, layang, tuna dan sebagainya, juga ikan-ikan demersal. Nah, karena hasil tangkapannya termasuk juga lobster. Nah, hasil tangkapan tentunya sangat ditentukan oleh alat tangkap yang digunakan. Tapi ada satu hal yang menarik, bahwa dengan berbagai macam tangkapan tadi, saya kira
bisa memenuhi berbagai macam segmen pasar. Artinya ada yang ke luar negeri seperti layur, tuna dan sebagainya, juga untuk pemenuhan di dalam negeri atau lokal baik langsung maupun tidak langsung seperti ikan layang. Dan yang menarik tadi dari hasil wawancara bahwa hasil tangkapan di Sadeng itu bisa dikatakan sepanjang tahun meskipun dengan jenis ikan yang berbeda-beda di tiap bulannya. Saya kira ini menjadi sangat menarik. Nah, tapi ada satu hal yaitu yang penting kemudian adalah kita mungkin perlu mengidentifikasi jenis-jenis lain yang mungkin suatu saat akan lebih komersial, karena beberapa ikan itu sekarang mungkin belum terlalu komersial, tapi di waktu-waktu karena kebutuhan konsumen jadi. Oke, berarti ada potensi jenis-jenis yang di luar kita kenal sekarang yang bisa kita kembangkan. Terakhir mungkin Pak Riza, ini orang yang memanfaatkan big data cukup banyak gitu ya. Nah, ini bagaimana sih kemungkinan kita memanfaatkan big data untuk pengembangan sektor perikanan di selatan DIY khususnya gitu ya, Pak Riza. Monggo Pak Riza. Ya, terima kasih Pak Aswadi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa peran big data di sini mungkin sudah banyak dilakukan oleh beberapa instansi di Indonesia ya Pak. Cuma mungkin yang perlu diperbaiki adalah resolusinya Pak, dalam konteks resolusi waktu, kemudian resolusi spasialnya. Jika bisa disediakan peta dengan waktu yang akurat, kemudian resolusi spasial yang bisa menunjukkan lokasi penangkapan dengan tepat, saya yakin nanti penambahan produksi ikan akan terjadi begitu Pak. Kuncinya di sini adalah perlu disediakan peta yang akurat yang bisa digunakan untuk nelayan untuk mencari ikan lebih efisien. Oke, baik. Peta yang akurat, data yang akurat gitu menjadi kata kunci. Demikian perbincangan kami di Pantai Sadeng. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat.